Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarnaf Hidayat dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan materi dari bab 8 sampai bab 12. Bab 8. Pesan Madinah, membangun spirit pembaruan negerimu. Kajian surat Asy-Syams, modal ketakwaan. Allah menurunkan taufik bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena kefasikan. Jika muhimah, yaitu jiwa yang diberi input baik dan buruk, yang selanjutnya manusia memilihnya dengan segala resikonya. Pengambilan keputusan dengan resikonya ada dua cabang. Pertama, penjelasan dan informasi. Keburukan mengambil keputusan dengan dirinya, terbebani oleh hawa nafsu, harta, tahta, wanita. Keputusannya dapat meraih kegagalan. Kedua, penjelasan dan informasi kebaikan. Mengambil keputusan pembaharuan dirinya dengan pembebasan dari belenggu hawa nafsu. Keputusannya dapat meraih kesuksesan. Kajian surat Insyirah. Surat Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi manusia besar, artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Quality improvement, yaitu perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Prosesnya, dengan keimanan dan kenabian, dada jadi lapang, berat dan beban penyampaian menjadi ringan karena di baliknya ada kemudahan. Berat dan beban meningkatkan derajat di sisi Allah, serta kesulitan ada dibalas dengan dua kemudahan. Outputnya, apabila urusan selesai kembali kepada Allah. Kajian surat An-Naba. Respon publik atas updating tauhid terbagi dua. Pertama, kembali pada jalan Tuhannya dapat meraih kemenangan. Kedua, mendustainya jahanam mengintai dan penderitaan tak berakhir. Kajian surat Al-Mudaththir. Bangkit melakukan pembaruan karena sebelumnya masyarakat tenggelam dalam kesyirikan dan juga penyembahan pada berhala, hawa nafsu, dan bentuk harta tahta wanita, serta yang menentang Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka sakar, isinya adalah orang yang tidak sholat, pelit kepada orang miskin, batil, dan mendustainya. Prinsip dan etika pembaruan harus keluar dari zona kebiasaan dan pola hidup yang selalu mengejar kenikmatan syahwat duniawi yang dapat membawa pada kejatuhan dan kemaksiatan. Bangun sifat sabar dalam pembaruan ini karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Bab 9. Kepemimpinan. Arti leadership yaitu pemimpin atau imam. Kepemimpinan terbagi dua. Pertama, headship, yaitu diberlakukan pada sekelompok orang tanpa persetujuan dari yang dipimpin. Kedua, leadership, yaitu diberlakukan dengan persetujuan dari yang dipimpinnya. Peranan pemimpin dalam kelompok. Secara umum, pemimpin dalam kelompok adalah bertanggung jawab dalam menggerakkan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan transformasional. 1. Perilaku karismatik. 2. Inspirasional. 3. Simulasi intelektual. 4. Konsiderasi individual. Bab 10. Prophetical leadership. Komponen The Power of Haji. 1. Dosa-dosa terhapuskan. 2. Melaksanakan amal ibadah unggulan. 3. Berjihad fisabilillah. 4. Kelompok tamu Allah. 5. Memiliki jaminan. 6. Dianugerahi senjata doa. 7. Biaya digantikan. 8. Meraih pertolongan Allah. 9. Mendapatkan fasilitas wasilah. 10. Dibanggakan oleh Allah. Unsur kekuatan negara. Kokohnya negara karena ilmu alim ulama, keadilan pemimpin,
dermawannya orang kaya, dan doanya kaum duafa atau miskin. Hikmahnya ajaran sebagai sumber energi kepemimpinan. Hikmah ajarannya termasuk ke dalam inti Haji Mabrur, yaitu membangun sifat-sifat ketuhanan yang dicontohkan oleh Nabi, termasuk akhlak, moral, dan jiwa sosial. Metode internalisasi tauhid. Astabrata 1. Wanita adalah sifat tajalliyat Allah yang maha indah. 2. Garwa mengandung arti bahwa setiap orang harus dapat menyesuaikan diri. 3. Wisma setiap orang hendaknya bersifat rumah. 4. Turangga. Kukila artinya burung untuk didengarkan suaranya yang merdu, enak didengar. Setiap kata yang keluar dari mulut hendaknya enak didengar, lemah lembut, dan menenteramkan orang yang mendengarnya. 6. Curiga artinya keris, senjata tajam yakni melektual, moral, dan jiwa sosial. 7. Waranggana. 8. Pradangga. Sistem nilai dan model karakter bangsa Indonesia. Moral ajaran Mekah, ketuhanan yang Maha Esa. Sosial ajaran Madinah, sila kedua dan sila kelima. Bab 11. Bahayanya pembaruan energi istidraj. Bab 11. Bahayanya pembaruan energi istidraj. Sifat setan, lawannya tauhid. Sifat iblis yaitu sombong, tidak patuh, dan meremehkan orang lain. Jika kita mengikuti ajaran Rasul dan mendapatkan ketakwaan dan perbaikan akhlak, Rabbukum adalah bahasa agar penuh kesadaran kepada penciptanya sehingga mau mengikuti apa yang diperintahnya. Jangan mengikuti pemimpin yang mengikuti ajaran iblis yang membawa pada kesesatan. Dalam diri kita ada 4 sifat yang harus kita ketahui. 1. Sifatusi ayatin, yaitu sifat setan, sombong, ujub, dengki, fitnah, hasad, dendam, menipu, dan berbuat kejahatan. 2. Sifat al-bahaim, yaitu sifat hewan, makan, minum, tidur berlebihan, dan syahwat. 3. Sifat sibayah, yaitu sifat binatang buas, marah, mencaci, memukul, memaksa, dan permusuhan. 4. Sifat al-malaikat, yaitu sifat malaikat, yakni sebuah kekuatan yang akan membawa pada rasa keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Audit diri, akhlak kita dalam sehari-hari. Pada hari ini, timbanglah diri kita, auditlah diri kita, sejauh mana timbangan kebaikan dalam kehidupan sejak akil balik sampai usia sekarang. Istidraj artinya melupakan Allah dan merasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah. 1. Pintu masuk setan ke dalam dirimu. 2. Pintu depan, yaitu dari arah dunia. 3. Pintu belakang, yaitu yang terkait dengan hari akhir. 4. Pintu kiri, yaitu dengan sesuatu yang dilarang. 5. Pintu kanan, yaitu masuk dari atas kebaikan. Bab 12. Energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Ibnu Qaidun menulis tentang ilmu tasawuf. Tasawuf adalah suatu bagian yang jauh hari dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. 10 tanda kehancuran bangsa. 1. Meningkatnya kekerasan. 2. Ketidakjujuran. 3. Semakin tinggi rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. 4. Pengaruh teman sebaya terhadap kekerasan. 5. Meningkatnya kebencian dan kecurigaan. 6. Penggunaan bahasa yang buruk. 7. Penggunaan etos kerja. 8. Menurunnya rasa tanggung jawab. 9. Meningkatnya perilaku merusak diri. 10. Rusaknya moral bangsa. Salah satu modus kehancuran tatanan nilai bangsa. 1. Ganja. 2. Sabu. 3. Ekstasi. 4. Nipam. 5. Pil KB. 6. Mushroom. 7. Alkohol. 8. Lem. 9. Permen narkoba.
Dampak kerusakan narkoba: kerusakan fisik biologis, kerusakan psikologis atau kejiwaan, kerusakan sosial, kerusakan spiritual, rusaknya agama, hilangnya iman, rusaknya otak. Solusi kehancuran bangsa: membangun jiwa Al-Quran, Al-Quran sebagai solusi. Dalam Quran Surat Al-Furqan, kriteria manusia yang memiliki sifat ketuhanan yaitu rendah hati, penyayang, tidak sombong, istiqomah dalam sholat malam, berlindung kepada Allah, berprinsip keseimbangan, tidak melakukan dosa besar, jujur, produktif, dan selalu menjaga kehormatan diri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.